Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelumnya barakallahu sehubungan dengan Al-Ustaz Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi hafizahullah taala, beliau berhalangan karena memang beliau pulang dari haji barakallahu. Maka pada kesempatan kali ini untuk mengisi kekosongan waktu kita gunakan untuk membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-11 dan insyaallah kita lanjutkan sampai ayat ke-16. Kita ambil dari tafsir Muyassar yang ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia, dan tafsir ini telah disetujui penyebarannya oleh mufti kerajaan Saudi dan juga oleh menteri agama seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tafsir ini barakallahu cukup ringkas, namun barakallahu mencakup dengan mengambil banyak tafsir yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara tanda-tanda yang Allah benci pada seorang hamba, yang ada pada mereka dimanapun mereka berada, kapanpun mereka melakukannya, yakni di antara tanda alamat yang Allah benci adalah adanya rusaknya diri-diri mereka dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Fa innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan.
sungguh telah banyak nas-nas dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tercelanya berbuat kerusakan di muka bumi dan larangan dari berbuat kerusakan di muka bumi. Dan barakallahu celaan tersebut serta larangan datang dengan berbagai macam konteks. Karena memang barakallahu kerusakan atau pengerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mereka berpenyakit itu terkadang di antara sebabnya adalah muncul dari individu-individu tertentu atau kelompok tertentu yang bisa merusak agama, akidah, kemudian kehidupan masyarakat, dan juga bisa merusak tatanan politik yang ada di sebuah negara, atau merusak niatan-niatan seorang hamba yang awalnya itu tulus, dan juga merusak akhlak-akhlak dan jalan mereka. Maka barakallahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 ini bahwasanya barakallahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, justru mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan berbuat perbaikan. Ya, ketika ditegur, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ya, muslihun. Pakai hak. Enggak, muslihun. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat islah, berbuat perbaikan di muka bumi. Barakallahu. Disebutkan dalam tafsir, wa idza nusihu, dan apabila mereka dinasehati. Biasa barakallahu yang menasehati ini adalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman mengetahui bahwasanya al-munasahah, saling menasehati, yakni dua arah, tidak hanya orang yang alim terbatas dia saja yang menasihati orang yang di bawahnya. Akan tetapi yang namanya al-munasahah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bagaimana dalam surat Al-Asr, itu harus dua arah. Bukan ustadznya saja yang menasihati santrinya, tapi juga kalau ustadznya salah maka dinasihati. Bukan hanya orang tua yang menasihati anaknya, namun juga anak apabila melihat orang tuanya salah menasihati dengan baik. Ini diantara ciri orang yang beruntung, sebagaimana dalam surat Al-Asr. Mereka ini apabila dinasehati
yakni orang-orang yang berbuat kerusakan. Liyakuffu anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsa'i asraril mu'minin wa muwalatil kafirin. Qalu kadziban wa jidalan innama nahnu ahlul islah. Dan apabila mereka itu dinasehati liyakuffu anil ifsad fil ardi, supaya mereka itu menahan diri tidak berbuat kerusakan di muka bumi bil kufri, berupa kekufuran, wal ma'asi, dan berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, wa ifsya'i asraril mu'minin, dan berupa menyebarkan rahasia-rahasia kaum mukminin. Jadi rahasia kaum mukminin itu harus dijaga. Termasuk diantaranya berkafikum ketika berperang, tidak boleh membocorkan rahasia kaum muslimin, kaum mukminin kepada musuh-musuhnya. Wa muwalatil kafirin, dan ditahan untuk tidak berbuat kerusakan berupa berloyalitas, bertoleransi dengan orang-orang kafir. Lalu mereka ternyata ketika dinasihati seperti ini, mereka menjawab dengan penuh kedustaan dan dalam rangka mendebat, tidak mau terima. Innama nahnu muslihun, yakni innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami ini justru adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-11 ini adalah ciri-cirinya orang-orang Yahudi dan orang-orang dari kalangan kaum munafikin. Disebutkan barakallahu oleh para ulama terkait dengan al-fasad, yakni kerusakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai yang namanya al-fasad wal ifsad, rusak dan merusak. Al-ifsad maknanya adalah ja'lul asya fasidatan fil ardi, menjadikan sesuatu itu rusak, ya, menjadikan sesuatu yang ada di muka bumi ini rusak. Wal fasadu wal ifsad yakunu bil lisan wal jawarih wal janan. Dan melakukan kerusakan di muka bumi itu terkadang dilakukan dengan lisan, ucapan. Wal jawarih, dan terkadang dengan anggota badannya. Wal janan, dan terkadang dengan hatinya. Kalau dengan lisan jelas. Barakallahu. Baik yang namanya kerusakan itu bil kufri, dengan kekufuran, kesyirikan. Berbuat kekufuran, kesyirikan dengan lisannya. Misalkan barakallahu berdoa kepada selain Allah, jelas. Itu adalah kerusakan yang muncul dari barakallahu lisannya. Berupa kekufuran, kesyirikan. Atau dia barakallahu mengambil wasilah perantara-perantara, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang-orang yang sudah meninggal, batuan, jin, pohon, atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan kekufuran, kesyirikan.
termasuk barakallahu amalan-amalan yang padanya mengandung kekufuran, kesyirikan. Demikian pula yang namanya kerusakan di muka bumi terkadang dengan sebab barakallahu al-jawarih, dengan anggota badannya. Baik itu berupa kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan. Wal janan, dan terkadang barakallahu berupa kerusakan yang muncul dari hati. Seperti hasad, iri, dengki. Kemudian dia meyakini perkara-perkara yang mengandung kekufuran, kesyirikan, walaupun tidak diucapkan. Maka barakallahu seperti itu nampak, ya, dan akan memberikan dampak yang besar untuk diri dia dan masyarakat berupa dampak yang negatif. Bahkan barakallahu para ulama ahli tafsir menyebutkan, ya, bahwasanya al-isyrak billahi ta'ala fasyirku huwa a'dhamu fasadin fil ardi. Bahwasanya berbuat kesyirikan kepada Allah itu merupakan kerusakan terbesar yang ada di muka bumi. Jadi barakallahu yang namanya membuat kerusakan di muka bumi ini bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang adalah membuat kekacauan, memberontak. Tidak hanya itu, bahkan ada yang lebih dari itu. Keyakinan-keyakinan yang kufur, keyakinan-keyakinan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang kufur dengan anggota badan, perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, maka itu lebih besar. Jadi tidak hanya memberontak penguasa, tidak hanya menteror, tidak hanya mendolimi, akan tetapi lebih dari itu adalah kesyirikan, kekufuran merupakan a'dhamu fasadin fil ardi, kerusakan yang paling besar yang dilakukan di muka bumi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suwarul fasad fil ardi katsirah. Contoh-contoh dari gambaran kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh seorang hamba atau kelompok itu banyak macamnya. Awalan, yang pertama, dan ini yang paling parah, al-isyraku billahi ta'ala. Berbuat kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi ditanya, ayyid dan bi'a'zam, wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Nabi menyatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan Allah itu yang menciptakanmu. Maka barakallahu kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah itu jauh lebih besar kerusakannya daripada hanya menteror, memberontak. Dan terkadang yang memberontak masih muslim, tapi dia memang terjatuh dalam dosa besar. Maka ini masih kalah, ya, dosanya masih kalah dengan kesyirikan yang dibudidayakan, yang dilindungi oleh sebuah tempat atau negara. Bahkan dibiarkan subur. Ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual kekufuran yang mengatasnamakan Islam. Cinta wali, cinta para nabi. Padahal barakallahu banyak mengandung kesyirikan. Maka kerusakan terbesar di muka bumi adalah kesyirikan dan kekufuran. Tsaniyan, yang kedua, al-ibtida'u fid din. Berbuat bid'ah dalam agama. Maka berbuat bid'ah di dalam agama
itu merupakan bentuk pengerusakan di muka bumi. Kalau ada yang bertanya apakah kebid'ahan itu membuat orang kafir atau tidak, dilihat. Kalau kebid'ahan tersebut menjurus kepada kekufuran, kesyirikan, sementara tidak ada lagi penghalang bagi dia untuk dinyatakan kafir, seperti dia bukan orang yang bodoh, dia tahu agama, sudah disampaikan dalil kepada dia, malah menentang, tidak ada lagi syubhat pada dirinya, tidak juga dia itu dipaksa, tapi dengan ikhtiarnya sendiri, dengan kemauan sendiri, bahkan menentang, maka seperti ini bisa kafir. Tapi kalau kebid'ahannya tidak sampai kepada kekufuran, maka dia tidak kafir, namun dia dosa besar. Barakallahu. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, orang yang bertaubat dari kebid'ahan itu jauh lebih sulit daripada bertobat dari kemaksiatan. Karena orang yang berbuat bid'ah menganggap itu baik, bagian dari agama. Bagaimana bisa saya harus bertaubat? Sementara orang yang berbuat maksiat, dia sembunyi-sembunyi, malu kalau ketahuan. Kalau ditanya, iya ini salah saya sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Talisan yang ketiga di antara bentuk pengerusakan di muka bumi adalah taswirul batil bi suratil haq. Menggambarkan sebuah kebatilan dalam bentuk sebuah kebenaran. Jadi kebatilan itu barakallahu merupakan sebuah pengerusakan di muka bumi. Itu dibungkus seakan-akan itu adalah yang benar, apalagi didakwahkan. Seperti barakallahu memberontak penguasa muslim yang sah dianggap sebagai bagian jihad fisabilillah. Yang batil dianggap al-haq. Dan ini banyak contohnya. Rabi'an yang keempat, isya'atul fahisyah fil mu'minin. Menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin. Menyebarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik itu barakallahu dosa besar maupun dosa kecil. Musik, zinaan, narkoba, barakallahu, dan banyak yang lainnya barakallahu dari bentuk-bentuk fahisyah. Kemudian khamisan yang kelima, saddun nasi an aqidati salafis soleh. Menghalangi manusia untuk berpegang teguh dengan akidahnya salaf. Menghalangi manusia untuk berpegang teguh dengan akidah salaf. Maka ini merupakan bentuk pengerusakan di muka bumi. Kamu jangan ngaji di kelompok itu. Kelompok itu suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan, pokoknya semuanya salah. Yang tidak salah ya kelompok dia sendiri. Padahal barakallahu ternyata tidak tabayun. Tidak cross check dulu, benar tidak, dalilnya bagaimana. Barakallahu. Hanya mendengar qila wa qol, orang mengatakan demikian, oh berarti itu begini. Apalagi menghalang-halangi, ya, memberikan syubhat, maka ini merupakan bentuk pengerusakan di muka bumi.
Sadisan yang keenam, as-saddu an ulama'i sunnah. Wa dzalika biwasfihim bil awsafil munfirati anhum. Menghalangi manusia untuk merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mensifati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sifat-sifat yang bisa membuat orang lari. Dan mensifati para ulama Ahlus Sunnah dengan sifat-sifat yang bisa membuat orang lari. Maka barakallahu ini merupakan musibah. Kalau para ulama Ahlus Sunnah tidak dipegangi, tidak menjadi rujukan di sebuah negeri, maka barakallahu negeri tidak lama lagi akan hancur. Yang namanya waliul amr itu ada dua. Waliul amr dalam perkara dunia adalah mereka umara, para pemimpin kita dari kalangan kaum muslimin. Maka mereka yang mengurusi kehidupan dunia rakyatnya. Dan waliul amr dalam bidang agama mereka adalah al-ulama, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka yang mengurusi urusan rakyat dalam bidang agama. Maka barakallahu negara akan menjadi kuat dan berwibawa apabila umara wal ulama berpegang teguh di atas agama Islam dan saling menasehati. Kalau sebuah negeri para ulama yang kuat namun tidak didukung oleh para umara, maka ini kurang. Demikian pula kalau para umara berkuasa namun tidak disetujui oleh para ulama Ahlus Sunnah, maka barakallahu akan bertindak semena-mena barakallahu para penguasa tersebut. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa untuk negeri kita, supaya pemimpin kita barakallahu dan ulama-ulama barakallahu menjadi terbimbing di atas al-haq. Sabian yang ketujuh, di antara bentuk pengrusakan di muka bumi adalah al-khuruj ala wulati umuril muslimin wa takfirihim bi ghairi haqqin wa istihlali dima'il ma'sumin wa isya'ati maqalati su'i anhum. Di antara bentuk pengrusakan di muka bumi, dan ini yang sering terjadi, adalah memberontak penguasa kaum muslimin. Termasuk padanya al-mudhaharat was-taurat, demonstrasi itu barakallahu masuk padanya. Dan mengkafirkan para penguasa muslim yang belum kafir dengan tanpa hak, dan bahkan sampai pada tingkatan menghalalkan darah-darah para penguasa yang tidak kafir dan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang tidak kafir. Dan termasuk barakallahu melakukan pengrusakan terhadap haknya penguasa adalah menyebarkan ucapan-ucapan penguasa yang salah. Yang namanya penguasa itu juga manusia, memiliki kesalahan. Kalau rakyat suka menjelek-jelekkan penguasa, apalagi menyebarkan kejelekan penguasanya, maka nanti barakallahu Allah akan mengganti. Kalau memang tergantikan itu dengan penguasa yang barakallahu sifatnya itu adalah sifatnya rakyat, maka barakallahu penguasa ini ya bagus atau tidaknya, baik atau benarnya, baik atau tidak benarnya barakallahu itu tergantung dari rakyat itu sendiri. Kalau rakyat suka berbuat kesyirikan, suka berbuat maksiat, suka berbuat kekufuran, tidak mau mengikuti nasihat para ulama, menjauh dari ilmu,
melemah ibadahnya, tidak mau tahu dengan urusan agamanya, ya sudah diberi penguasa yang jelek. Dan ini merupakan sunnatullah, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kalau rakyat itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seorang penguasa yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi dalam ayat yang ke-11 dari surat Al-Baqarah ini yang disebut dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya tadi, mereka-mereka yang berbuat kesyirikan, dan ini yang terbesar, kekufuran, mereka-mereka yang berbuat kebid'ahan, kemaksiatan, ya, dan lain-lain begitu. Baik itu pengerusakan yang muncul dari lisan, anggota badan, atau dari hatinya. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ketika mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini justru adalah orang-orang ahlul islah, orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi. Allah membantah pada ayat yang berikutnya, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya merekalah yang sebenarnya telah berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Dalam tafsir disebutkan, tafsir ayat ke-12, inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yas'umuna annahu islahun huwa ainul fasad. Lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat demikian, berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu menduga, mengira bahwasanya dia itu telah berbuat islah, perbaikan, yang sebenarnya itu adalah kerusakan itu sendiri. Akan tetapi dengan sebab kebodohan mereka dan dengan sebab penentangan mereka, mereka tidak sadar kalau mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi barakallahu pada ayat ke-12 ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu sebabnya dua. Yang pertama karena bodoh, tidak tahu bahwasanya dia telah berbuat kerusakan. Sebab yang kedua, dia tahu tetapi menentang. Maka ini lebih parah. Barakallahu. Kalau mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi karena bodoh, berbuat tanpa ada dasar dalil, maka mereka menyerupai orang-orang Nasoro yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah barakallahu pada ayat yang terakhir, waladhdallin. Maka mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ini adalah orang-orang Nasrani. Mereka beribadah, namun barakallahu tidak didasari ilmu. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, atau Allah itu sendiri, atau Trinitas. Maka mereka beribadah tanpa didasari ilmu. Dan sebab yang kedua adalah pengerusakan di muka bumi ini dengan sebab al-inad. Mereka itu tahu kalau itu barakallahu adalah tidak boleh, namun menentang. Hukum asalnya tahu. Baik penentangannya itu karena faktor dunia atau gengsi seperti orang-orang Yahudi.
Oleh karena itu orang-orang Yahudi disebut dengan al-maghdubu alaihim. Orang-orang atau kelompok yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka itu mengetahui bahwasanya beliau adalah nabi. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka itu yang mana. Misalkan ada yang kembar tahu. Oh ini si Fulan, ini si Alan. Tidak salah memanggil. Jelas mereka mengetahui dalam kitab Taurat mereka. Namun karena gengsi, hasadan min indi anfusihim. Hasad dan gengsi. Masa yang benar itu orang Arab, pengikutnya orang Arab. Wah, kita ini ahlul kitab, mending tidak beriman. Maka berkafikum mereka al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang terpecah menjadi 73 golongan, yang satu ini selamat. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, kata Nabi. Yang selamat hanya satu, yakni mereka-mereka yang seperti aku pada hari ini dan para sahabat. Yang 72 golongan mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Baik itu Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, Qadariyah, Jahmiyah dan lain-lain berkafikum, itu mengikuti Yahudi dan Nasrani. Seperti contohnya Sufiyah. Sufi yang ekstrim berkafikum tidak mau menikah. Itu seperti berkafikum orang-orang Nasrani, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya tidak mau menikah sebagian mereka. Namun tidak mau menikah tapi berzina diam-diam. Barakallahu. Jadi di antara sebab seseorang melakukan kerusakan di muka bumi itu karena kejahilan mereka. Tidak ada ilmu pada diri mereka. Atau mereka memiliki ilmu namun barakallahu mereka ini menentang. Baik karena gengsi, hasad, atau karena dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang munafik pada ayat yang berikutnya, ayat ke-13, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana para sahabat beriman. An-nas di sini para sahabat atau kaum mukminin setelah para sahabat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka serta-merta membantah dengan mengatakan, apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang yang dungu, yang bodoh. Para sahabat dianggap adalah orang-orang bodoh oleh mereka. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Lalu Allah bantah mereka dengan firman-Nya, ketahuilah sesungguhnya mereka sendirilah yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Disebutkan dalam tafsir, wa idza qila lil munafiqin, dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, misla imanis sahabah, sebagaimana keimanan para sahabat, wa huwa yakni al-imanu bil qalbi wal lisani wal jawarihi, yakni beriman dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Jadi yang namanya iman itu tidak hanya di hati saja. Sing penting eling. Gak perlu sholat, tidak apa-apa. Maka berkafikum seperti ini ya adalah kekufuran. Atau apabila dia mengatakan iman itu cukup di lisan, saya beriman.
Di hati tidak beriman, tidak apa-apa. Tidak sholat juga tidak apa-apa. Maka ini seperti orang-orang munafik yang barakallahu pengakuannya hanya di lisan. Wajadalu waqalu, ketika mereka diseru untuk beriman, jadalu, mereka justru mendebat dan mengatakan, anusaddiqu mithla tasdiqi du'afa'il aqli war ra'i, apakah kami ini akan membenarkan sesuatu seperti pembenarannya orang-orang yang akalnya lemah dan orang-orang yang cara pandangnya lemah. Jadi para sahabat dianggap akalnya lemah, cetek, akalnya dangkal, cara pandangnya bodoh. Ini tuduhan orang-orang munafik kepada para sahabat. Fanakunu nahnu wahum fis safahi sawa, apakah kami akan disamakan seperti mereka yang dianggap bodoh? Jadi barakallahu, orang-orang munafik ini menganggap para sahabat ini bodoh. Faraddallahu alaihim bi anna safaha maksurun alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka orang-orang munafik bahwasanya kedunguan kebodohan itu telah mengelilingi mereka sendiri. Wahum la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui annama hum fihi huwad dalalu wal khusran, bahwasanya pada diri mereka itu ada kesesatan dan ada kerugian, kecelakaan dan kerugian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara ciri-ciri orang munafik, apabila diseru kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada keimanan, dia justru menjawab dengan jawaban berkomikum seakan-akan tidak mau disamakan dengan orang lain yang dianggap bodoh. Dia menganggap dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Maka ini orang-orang munafik. Ketika diminta untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat, mereka mengatakan anu'minu kama amanat sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh, yang dini? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya kebodohan, kedunguan itu justru ada pada mereka. Dalam keadaan mereka sendiri tidak tahu kalau mereka itu sesat dan bakal merugi. Ini orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang yang sesat. Barakallahu. Dan akan menuai kerugian. Orang munafik dan orang kafir itu sama dalam bab kufur. Ya, barakallahu, kekufuran pada hatinya. Kalau orang kafir tidak menampakkan keislaman, tapi terang-terangan menyatakan kekafirannya, terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Kalau orang munafik menyembunyikan kekafirannya, barakallahu, namun kekufurannya itu disembunyikan, tidak ditampakkan dan disembunyikan di dalam hatinya. Nanti di hari kiamat barakallahu sama-sama fiddarkil asfali minan nar, berada di kerak neraka yang paling dalam. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan munafik yang dimaksud ini adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Namun munafik i'tiqadi terkadang juga melakukan nifaq amali.
Munafik i'tiqadi ya orang yang menyembunyikan kekufurannya tapi ngaku muslim. Maka mereka munafik. Maka kata para ulama, munafik fi hadis zaman, di zaman ini adalah ahlul bid'ah. Tokoh ahlul bid'ah itu adalah munafik di zaman ini. Barakallahu. Terkadang kemunafikannya itu sampai pada mengeluarkan dia itu dari Islam sesuai dengan kebid'ahannya, dan terkadang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam namun dia dosa besar. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, di antara ciri orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Biasa ya. Yang namanya munafik menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Ya jelas mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kenapa mereka tidak berani menampakkan kekafirannya, kekufurannya? Karena diantaranya berkafikum takut mati. Kalau dia menampakkan kekufurannya, maka dia akan diperangi, akan dibunuh oleh penguasa kaum muslimin. Maka dia menampakkan keislaman dalam keadaan menyembunyikan kekufuran. Karena dia tidak bisa hijrah atau tidak bisa pindah dari negeri yang mayoritas kaum muslimin. Akhirnya dia punya tendensi tertentu berkafikum. Dia menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Dan memerangi orang-orang munafik jauh lebih susah, lebih sulit daripada memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang-orang munafik ini adalah berkafikum khusus dari kalangan para ulama. Sementara orang-orang kafir semua tahu. Awamun nas, manusia yang paling awam dari kalangan kaum muslimin tahu oh itu kafir. Tapi kalau itu munafik, itu susah kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Ketika bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namun apabila ternyata kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini bersama kalian. Kami ini ketika mengucapkan beriman di hadapan orang-orang beriman itu hanya istihza, bermain-main saja, ngolok-olok saja. Disebutkan dalam tafsir, haula'il munafiqun idza qabalul mu'minin qalu saddaqna bil Islam mithlikum. Mereka ini orang-orang munafik. Apabila berjumpa, bersua dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami ini membenarkan Islam seperti kalian. Seperti orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah ini munafik. Melakukan taqiyah, menyembunyikan kebohongan. Kami juga sholat, kami juga mengimani Al-Quran. Dalam keadaan mereka meyakini Al-Quran itu masih kurang sekitar belasan ribu ayat, kata mereka. Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin 6.666 ayat ini masih banyak kurangnya, kata orang-orang Syiah. Dan banyak lagi barakallahu ya pendustaan mereka terhadap kaum mukminin. Wa idzan sarafu wa dhahabu ila zu'amaihim al-kafarah al-mutamarridina 'ala Allah akadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha.
Dan apabila mereka orang-orang munafik sudah berpaling dari kaum mukminin dan pergi menemui orang-orang kafir, penolong-penolong mereka yang menentang Allah, orang-orang munafik ini menegaskan bahwasanya mereka itu berada di atas agama kekufuran dan tidak akan meninggalkannya. Maka mereka mengatakan berkafikum, ya, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Agamanya sama dengan kalian. Ini ketika sudah meninggalkan kaum muslimin. Ya, sudah bertemu dengan tokoh-tokoh mereka yang kafir atau teman-teman mereka yang kafir. Seperti itu. Jadi sebutkan dalam hadis, orang munafik itu memiliki dua wajah dan dua lidah. Nanti pada hari kiamat. Barakallahu. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin wa yaskharuna minhum. Dan mereka orang-orang munafik merendahkan orang-orang yang beriman dan suka mencela, mencemooh mereka. Menghinakan, merendahkan, terkadang dengan ucapan, terkadang dengan isyarat. Ada orang lewat, sudah tahu, diberitahu hukum jenggot, masih saja berkedip-kedip, ya, bermain mata dengan temannya yang lain, ya, jenggot itu, anak pedus. Padahal berkebun dia tidak berjenggot, malah mirip babi. Kalau dia punya jenggot, berkebun. Na'udzubillah min dzalik, ini merupakan istihza. Kata para ulama, istihza itu mengolok-olok agama. Itu adalah pembatal keislaman tanpa sadar. Baik dilakukan dengan bersenda gurau, dengan main-main, atau bersungguh-sungguh, maka akan batal. Tidak ada toleransi kalau masalah istihza dalam bab agama. Makanya kalau kita mau bersenda gurau, guyon, itu jangan masalah agama. Jangan masalah jenggot, jangan masalah pakaian. Kalau bersenda gurau itu boleh hukum asalnya, tapi jangan menyinggung masalah agama. Hati-hati, berkata. Oh, kan kami tujuannya supaya menarik perhatian mad'u, orang yang didakwahi, supaya begini. Hati-hati, berkata. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, mereka ini para sahabat ketika turun ayat ini, orang-orang yang disebut dalam ayat ini, ya, mereka itu sebelumnya beriman, bukan mereka munafik, bukan. Kalau mereka munafik, ayatnya itu tidak berbunyi qad kafartum ba'da imanikum, tetapi berbunyi ba'da islamikum. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau lafadznya ba'da imanikum, janganlah kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir yang sebelumnya telah beriman. Ini beriman, mukminin, muslimin sebelumnya. Kalau mereka sebelumnya adalah orang munafik lalu mengolok-olok, ini ayatnya bunyinya tidak ba'da imanikum tapi ba'da islamikum. Karena orang munafik itu terkadang sebut Islam hanya menampakkan keislaman saja tapi menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau mukmin, zahirnya Islam, kemudian hatinya juga Islam, mukmin, maka mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait asbabun nuzul pada ayat tersebut. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, terhadap Allah dan ayat-ayat Allah terhadap Rasulnya kalian beristihza? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu sebelumnya bukan munafik, tapi sebelumnya memang orang yang beriman. Maka
beristihza itu barakallahu merupakan sesuatu yang bisa kafir tanpa sadar. Kalau kok kita ternyata mengucapkan, duh, saya kok istihza tadi, ya bertobat, astagfirullah. Kalau ragu saya harus syahadat lagi apa enggak? Nah ini yang wallahu alam. Ya sudah, syahadat aja. Sudah la ilaha illallah. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dikarenakan mereka melakukan istihza, menjelek-jelekkan kaum muslimin setelah kembali kepada pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, Allah menyebutkan dalam ayat yang berikutnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas istihza mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka dan akan membutakan mereka. Sebutkan dalam tafsir, Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan mengolok-olok mereka dan akan membiarkan mereka terus-menerus di dalam kesesatan, dilulu, tapi di atas kesesatan. Liyasdadu dolalan, supaya mereka bertambah sesat, wa hayratan, bertambah bingung, wa taraddudan, bertambah ragu. Ini orang-orang munafik. Oleh karena itu kita itu jangan heran. Ini orang sudah diperingatkan tambah menjadi-jadi. Ya ini memang karena mereka beristihza, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Al-Quran. Kok tambah menjadi-jadi? Katanya dai. Ya ini itu berarti hukuman dari Allah. Allah akan menambah mereka kesesatan, tambah bingung dan tambah ragu. Wa yujazihim ala istihza'ihim bil mu'minin, dan akan membalas mereka yang telah melakukan perbuatan mengolok-olok kaum mukminin. Oleh karena itu barakallahu, kalau ada yang mengolok-olok kaum muslimin, kaum mukminin, mengolok-olok agama, sementara kita ini rakyat biasa, maka apa yang harus dilakukan? Ya doakan dia dengan kebaikan dan hidayah, boleh. Kalau dia adalah orang yang mujahir ini menampakkan kejelekan, bahkan mengajak, beda dengan sembunyi-sembunyi. Kalau orang yang mujahir itu tidak mu'afa bagi mereka, tidak ada namanya maaf, atau boleh berkafikum mendoakan kejelekan. Kalau mujahir sudah ada yang menasihati, tambah menentang, apalagi dia bukan orang awam, sudah dai apalagi, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Jangan kemudian kita culik, kita pukuli, kita bunuh dalam keadaan kita bukan waliul amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat mereka orang-orang munafik dalam ayat yang berikutnya, ayat yang 16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang munafik, merekalah orang-orang yang telah membeli hidayah dengan kesesatan. Maka perdagangan mereka ini tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Sebutkan dalam tafsir para ulama kita, hafizahumullah taala, menyebutkan ulaikal munafiqun
mereka orang munafik, ba'u anfusahum, fi safaqati khasirah. Mereka itu menjual diri mereka dengan perdagangan yang merugi, dengan sesuatu yang merugi, barang-barang yang bisa mendatangkan kerugian. Kenapa bisa? Fa'akhadul kufra. Mereka itu ketika menjual diri mereka, yang diambil itu kekufuran. Wa tarakul iman, dalam keadaan yang ditinggalkan, yang diberikan itu keimanan, yang dijual adalah keimanan. Fama kasabu syai'an, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bal khasiru al-hidayah, bahkan hidayah mereka ini menjadi rugi. Hidayah yang pernah mereka dapat menjadi tidak bermanfaat. Wa hadza huwal khusranul mubin, dan ini adalah al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Jadi kerugian yang nyata itu adalah orang yang menjual agamanya, menjual hidayah demi dunia dengan kesesatan. Jadi barakallahu, hidayah ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga. Hidayah, ada hidayah ilal Islam, dari kekufuran menjadi muslim. Yang di atasnya lagi adalah al-hidayah fil Islam. Ketika sudah masuk Islam, dalam Islam itu sendiri dia dapat hidayah yang berikutnya. Apa? Menjalankan sunnah. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan hidayah Islam, dia mendapatkan hidayah dalam Islam itu sendiri. Menjalankan bimbingan-bimbingan Nabi. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih berkonflik, kesusahan, kesulitan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi dalam keadaan masih muslim. Maka kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah, dan kita juga berdoa untuk diri kita supaya semakin bertambah kualitas keimanan kita, ilmu kita, amal kita dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani wa akhwati fillah, inilah diantara sifat-sifat orang munafik. Maka kita harus menjauhinya. Dan ingat, yang namanya munafik itu tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dan dia sudah mengaku muslim. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang munafik yang kita telah mengaku muslim. Dan kita tidak boleh merasa aman terhadap yang namanya barakallahu kesesatan, kekufuran, kesyirikan. Jangan merasa aman, oh kalau saya ini nggak mungkin munafik karena sudah menjadi ahlus sunnah. Jangan sampai barakallahu kita memiliki pandangan seperti itu, karena manusia itu ya, jiwa-jiwa mereka berada di atas, berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah mudah membolak-balikkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka menyimpang, diberi nasihat tambah menyimpang, maka Allah biarkan dia tambah menyimpang. Kemana mereka mau menyimpang? Maka barakallahu kita harus segera kembali ketika salah. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa rahmatullah.